Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Hari ini kita ketemu lagi untuk belajar pemrograman dasar. Kita akan membahas tentang notasi penulisan algoritma. Algoritma itu kan urutan langkah ya. Nah, gimana sih cara penulisannya? Ternyata ada beberapa cara nih. Yang pertama, Ibu jelasin dulu nih. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Notasi algoritma merupakan hal dasar yang harus diketahui oleh setiap orang yang ingin membuat suatu program. Karena dalam notasi algoritma inilah terdapat kerangka-kerangka suatu program. Deskripsi langkah-langkah dalam algoritma tidak mengacu pada sintaks bahasa pemrograman apapun dan tidak bergantung pada spesifikasi komputer yang mengeksekusinya. Tidak ada aturan buku dalam menuliskan algoritma, yang penting mudah dibaca dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Meskipun demikian, untuk menghindari kekeliruan, ketaatan terhadap notasi perlu diperhatikan. Terdapat 3 cara umum digunakan untuk menuliskan algoritma, yaitu deskriptif, pseudocode, dan flowchart atau diagram alir. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama adalah kalimat deskriptif. Namanya juga deskriptif ya, berarti dideskripsikan. Notasi penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami. Cara dengan menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk untaian kalimat deskriptif. Dengan menggunakan bahasa yang jelas, dasar dari notasi bahasa deskriptif adalah bahasa Inggris, tetapi dapat dimodifikasi dengan bahasa sehari-hari, termasuk ke dalam bahasa Indonesia. Nah, notasi penulisan algoritma dengan kalimat deskriptif cocok untuk algoritma yang pendek. Akan tetapi, untuk masalah algoritma yang panjang, notasi ini kurang efektif. Cara penulisan algoritma dengan notasi bahasa deskriptif paling mudah dibuat, tetapi cara ini paling sulit untuk diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Pada dasarnya, teks algoritma dengan bahasa deskriptif disusun oleh 3 bagian utama, yaitu bagian judul atau header, bagian deklarasi kamus, dan bagian deskripsi. Setiap bagian disertai dengan komentar untuk memperjelas maksud teks yang dituliskan. Komentar adalah kalimat yang diapit oleh pasangan tanda kurung kurawal. Nah, yang pertama Ibu jelaskan tentang judul algoritma. Bagian ini terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma tersebut. Bagian ini digunakan untuk menentukan apakah teks algoritma yang dibuat tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Nama algoritma sebaiknya singkat tetapi cukup menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Di bawah nama algoritma disertai dengan penjelasan singkat intisari tentang apa yang dilakukan oleh algoritma. Penjelasan di bawah nama algoritma sering dinamakan juga spesifikasi algoritma yang dituliskan dalam kurung kurawal. Algoritma harus dituliskan sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan. Berikut contohnya. Nah, judul algoritma nih. Judul algoritmanya, algoritma luas lingkaran. Spesifikasinya atau penjelasannya, menghitung luas lingkaran ukuran jari-jari tertentu. Algoritma menerima masukan jari-jari lingkaran, menghitung luasnya, lalu cetak luasnya ke piranti keluaran. Ingat, dihampit oleh tanda kurung kurawal. Yang kedua, yaitu bagian deklarasi, di mana algoritma deklarasi atau kamus adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai di dalam algoritma. Nama tersebut dapat berupa nama variabel, nama konstanta, nama tipe, nama prosedur, nama fungsi, dan lain sebagainya. Semua nama tersebut baru dapat digunakan di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu di dalam bagian deklarasi. Jadi kalau kalian mau ngetik di bawahnya nama, di bagian deklarasi harus ditulis dulu nama. Penulisan sekumpulan nama dalam bidang deklarasi sebaiknya dikelompokkan menurut jenisnya. Pendefinisian nama konstanta sekaligus memberikan nilai konstanta. Pendefinisian nama fungsi atau prosedur sekaligus dengan pendefinisian spesifikasi parameter. Berikut ini contohnya.
Jari-jari sama dengan real. Real itu adalah tipe data bilangan pencacah. Selain real, ada int, tulisannya int, atau dibacanya dengan integer, ada float, itu juga untuk bilangan bilangan desimal, double, long, dan lain sebagainya. Yang kedua ada luas, ini juga tipenya real. Yang ketiga ada pi. Pi sama dengan 3,14. Kenapa sih Bu pi ada nilainya? Karena pi ini sudah ada nilainya pasti, yaitu 3,14. Yang ketiga adalah bagian deskripsi. Deskripsi adalah bagian inti dari struktur algoritma. Bagian ini berisikan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah ini dituliskan dengan notasi yang lazim dalam penulisan algoritma. Setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan perintah. Suatu algoritma dapat terdiri dari 3 struktur dasar, yaitu runtunan, pemilihan, pengulangan. Ketiga jenis langkah tersebut membentuk konstruksi suatu algoritma. Pada bagian deskripsi ini adalah letak 3 struktur algoritma tersebut. Nah, berikut contoh algoritma menghitung luas lingkaran. Deskripsi, baca jari-jari. Hitung luas, jari-jari dikali pi. Tampilkan luas, selesai. Ini kan deskripsinya ya, kalimatnya. Nah, berikut penulisan algoritmanya menggunakan kalimat deskriptif secara lengkap. Algoritma nama, ini itunya, penjelasannya. Ini penyelesaiannya. Algoritma luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran, bla 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 bla. Deklarasi jari-jari real, ini yang tadi. Deskripsinya, baca ini, selesai. Oke, Ibu kasih dulu contoh untuk yang pertama di Microsoft Word. Tunggu. Jadi, di langkah pertama ini, atau kalimat deskriptif, teman-teman harus mendeskripsikan dulu. Apa sih yang mau ke langkahnya itu? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita akan membuat contoh kasus algoritma keliling segitiga. Jadi kita ketikkan algoritma di judulnya keliling underscore segitiga. Di sini tidak boleh menggunakan spasi. Ini nama algoritma. Lalu kita isi nih penjelasannya. Menghitung keliling segitiga dengan rumus keliling A ditambah B ditambah C. Lalu bagian deklarasi, kita deklarasikan ada variabel apa aja sih untuk menghitung keliling lingkaran? Oh, ada 4. Yang pertama keliling, yang kedua variabel A, yang ketiga variabel B, yang keempat variabel C. Nah, untuk mengisi sama dengan apanya, kalian harus mengetahui tentang tipe data. Tipe data ini ada banyak, tapi yang akan Ibu jelaskan untuk kebutuhan sekarang, yang pertama ada int, atau kepanjangan dari integer. Integer ini adalah untuk bilangan bulat, contohnya angka 8, 90, 100, 50, 70, 75, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada tipe data float. Tipe data float adalah bilangan desimal, contohnya 2,23, 4,1, 3,75, dan lain sebagainya. Yang ada koma-komanya di belakang angka. Yang ketiga ada bilangan real. Untuk angka, ada double untuk angka, ada long double untuk angka. Itu untuk bilangan angka ya, angka yang akan dihitung, yang akan dijumlahkan. Selanjutnya ada char. Char itu untuk satu huruf, contohnya A, B, O, C, Z gitu ya. Jadi hanya untuk satu huruf. Yang selanjutnya yaitu varchar untuk lebih dari satu huruf. Aku, kamu, dia, kaki, rumah, merah, wulan, handayani, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak banget. Nah, di deklarasi ini kita kasih nih
kelilingnya itu berarti tipenya apa? Nah, untuk menjawab ini, kalian contohkan dulu. Misalnya, nilai A-nya itu 8. Nilai B-nya itu 2. Nilai C-nya itu 6. Oh, berarti kelilingnya itu 16. Berarti keliling ini, tipe datanya itu lebih ke bilangan bulat. Maka, nilainya di sini kita tulis INT. A-nya juga integer. B-nya juga integer. C-nya juga integer. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian deskripsi. Kita tulis dulu di sini, deskripsi. Nah, di bagian deskripsi ini, kita menuliskan langkah-langkah apa saja sih untuk menghitung rumus keliling. Lalu juga kalian harus berpikir, kan ini algoritma ya? Berpikir caranya, apakah nilai A ini sudah ada? Apakah nilai B ini sudah ada, apakah nilai C ini sudah ada gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Kalau ibu misalnya karena ini mau diterapkan di komputer, maka di situ ibu tulis input nilai A. Jadi nilai A-nya bisa berubah, tidak harus hanya 8. Yang kedua input nilai B. Yang ketiga input nilai C. Bu, saya nggak mau input, mau pakai bahasa Indonesia, masukkan. Boleh. Ya. Terus, yang keempat, langkah keempat yaitu menghitung rumus. Keliling sama dengan A ditambah B ditambah C. Maaf. C. Yang kelimanya, menampilkan nilai keliling. Atau bukan ini bahasa Indonesia semua, inputnya kita ganti masukkan. Tuh ya. Jadi disesuaikan aja, kalau mau pakai bahasa Inggris, kalau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Berarti kalau mau bahasa Inggris menampilkannya jadi output nilai keliling. Jadi gitu ya, gampang banget untuk menyelesaikan langkahnya itu. Tulis judulnya tanpa spasi, tulis deskripsinya, tulis deklarasinya. Gitu. Atau ibu kasih contoh lain. Misalnya contoh soal algoritma biodata. Boleh nggak? Boleh. Memperkenalkan deskripsinya biodata atau informasi diri. Terus, ibu enter aja. Berarti di sini di deskripsi, di deklarasinya ada apa aja sih biodata itu? Biasanya ada nama, alamat, nomor HP, alamat nggak ada, nomor HP, usia misalnya, atau asal sekolah. Nah, untuk menjawab sama dengannya, ini tipenya apa? Kalian harus ingat-ingat dulu. Nama kira-kira diisi angka atau huruf sih? Oh, diisinya huruf. Maka hurufnya satu huruf apa banyak huruf? Banyak huruf, maka diisinya dengan varchar. Alamat nanti diisinya angka atau huruf? Huruf. Hurufnya satu atau banyak? Banyak, maka diisinya dengan varchar. Usia diisinya dengan angka, misalnya 17, 18. Maka tipe datanya bukan integer. Karena usia ini tidak dijumlahkan, maka tetap tidak dijumlahkan itu tidak ada, usia itu tipenya integer. Karena tidak mungkin ada usia ditulis ya 17,5, tidak mungkin. Asal sekolah juga varchar karena huruf dan terdiri dari banyak huruf gitu ya. Nah, yang ketiganya yaitu deskripsi. Nah, deskripsi ini kita tulis nih di sini. Mau apa sih langkahnya? Yang pertama misalnya masukkan nama Anda. Masukkan alamat Anda. Masukkan usia Anda. Masukkan asal sekolah Anda.
sekolah Anda. Lalu tampilkan biodata yang berisi nama, alamat, usia, dan asal sekolah. Paham ya? Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. Bagian 2, pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman tingkat tinggi. Pseudocode menggunakan bahasa yang hampir menyerupai bahasa pemrograman. Biasanya pseudocode menggunakan bahasa yang mudah dipahami secara universal dan juga lebih ringkas daripada algoritma. Tunggu ya sebentar. Pseudocode berisi deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa bahasa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Pseudocode tidak dapat dipahami oleh komputer. Supaya notasi pseudocode bisa dipahami oleh komputer, maka harus diterjemahkan terlebih dahulu menjadi sintaks bahasa pemrograman komputer tertentu. Nah, misalnya tadi kan kalimat deskriptif masukan. Kalau di pseudocode jadi kalimat input atau read atau baca. Hitung. Kalau di pseudocode jadi luas, ada tanda panah, panjang dikali lebar. Ada tampilkan, yang Ibu tadi sebutkan, ada output, ada print, ada write. Jika sudah selesai, cetak luas. Maka di bahasa pseudocode dipindahkan ke bahasa pemrograman. Nilai B ditambah 5. B tanda panah 5. Nilai A lebih kecil dari 5. If A, kan jika itu bahasa Inggrisnya if ya, jika. If. Dan lain sebagainya. Struktur penulisan pseudocode secara umum sama dengan struktur penulisan algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif, yaitu dimulai dari judul header, deklarasi kamus, dan diakhiri dengan deskripsi. Meskipun tidak ada sintak khusus dalam penulisan pseudocode, tetapi terkadang pseudocode dituliskan dengan menggunakan gaya penulisan dari beberapa bahasa pemrograman yang ada. Contohnya Fortran, Pascal, dan C. Kita akan menggunakan bahasa C. Nah, kita kembali lagi contoh dari pseudocode, yaitu kalau tadi di kalimat deskriptif menghitung keliling segitiga misalnya, Ibu copy aja ya. Nah, ini kan kalimat deskriptif. Contoh kasus, algoritma keliling segitiga. Namanya masih sama, penulisannya masih sama, tapi deklarasinya di sini jadi deklarasi in, ini udah benar. Yang berubah di deskripsinya, masukkan jadi input. Nilai A input, nilai B input, nilai C langsung di sini, nggak usah pakai rumus. Mengeliling bukan pakai sama dengan, tapi pakai tanda panah. Ya, keliling A ditambah B ditambah C menampilkan output keliling. Jadi gitu. Jadi bahasanya lebih mudah gitu. Paham ya? Untuk judul dan deklarasinya itu sama. Di deskripsinya saja hanya yang berbeda, dirubah ke kalimat komputer atau ke bahasa C. Jadi kalau masukan itu input, kalau proses itu tidak menggunakan sama dengan, maaf. Boleh kalau di Borland menggunakan sama dengan, outputnya itu keliling. Oke. Selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu bagian flowchart. Flowchart adalah cara penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperhatikan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu. Sedangkan antar proses digambarkan dengan garis penghubung. Flowchart memudahkan kita untuk melakukan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan
Dalam analisis masalah flowchart juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antar pemrograman yang bekerja dalam tim suatu proyek. Flowchart menolong analis dan program untuk memecahkan masalah ke segmen yang lebih kecil. Nah, flowchart Ada flowchart system merupakan bagan yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dikerjakan. Flowchart paperwork menelusuri alur dari data yang telah ditulis melalui sistem. Flowchart skematik mirip dengan flowchart system menggambarkan suatu sistem atau prosedur. Terus ada flowchart program dihasilkan dari flowchart system. Ada flowchart proses merupakan teknik menggambarkan rekayasa industri yang memecahkan dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Nah, terdapat beberapa anjuran yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Flowchart digambarkan dari suatu halaman dimulai dari sisi atas ke bawah, dari sisi kiri ke kanan. Jadi jangan ngaco ya, dari kanan dulu. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan dengan menggunakan bahasa dan simbol yang tepat. Dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembaca. Nah, kapan aktivitas ini dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Hanya terdapat satu titik awal dan satu titik akhir. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalnya, menghitung nilai rata-rata. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lingkup dan jangkauan aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Nah, gunakan simbol flowchart yang standar. Simbol-simbol flowchart yang biasanya dipakai adalah simbol flowchart standar yang digunakan oleh ANSI dan ISO. Oke, simbol arus atau flow direction symbol. Nah, yang pertama ada gambar panah ke kiri, panah ke kanan, panah ke atas, dan panah ke bawah. Maaf. Arus flow disebutnya dengan arus flow, penghubung antar prosedur atau proses. Yang kedua ada on-page connector, simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang sama. Jadi kalau 0 bulat seperti ini di satu halaman yang sama. Kalau offline connector yang gambarnya kayak pensil gini, ini simbol keluar atau masuk prosedur atau proses dalam lembar halaman yang berbeda. Jadi kalau misalnya flowchartnya panjang, kalian nulisnya nggak cukup, di terakhir flowchartnya gambarkan dengan gambar pensil ini, segi 5 ini. Tapi di tengah-tengahnya tulis A misalnya. Nanti di halaman berikutnya, halaman kedua, tulis lagi simbol ini dengan A, baru dilanjutkan dengan flowchart yang lain. Gitu ya. Nah, simbol proses, processing simbol, ada yang persegi panjang, disebut dengan proses. Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Ada belah ketupat atau keputusan atau decision, simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban. Ada segi 6 atau predefined proses, simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam penyimpanan. Yang selanjutnya ada terminal, simbol untuk memulai dan mengakhiri. Biasanya kalau mulai bikin flowchart digambarkan dengan ini. Yang selanjutnya ada input manual. Input manual itu maksudnya kalau tidak ada di input di komputer, maka gambarnya seperti itu, simbol yang memasukkan data secara manual dengan keyboard. Lalu ada predefine, proses menjalankan subprogram atau fungsi prosedur. Nah, simbol masuk keluar dipakai. Nah, ini ada input output, jajaran genjang, ada dokumen. Ini berasal dari kertas atau auto percetakan di kertas, ada disk and storage. Lalu ini contohnya. Nah, ini star atau N. Lalu ini flow line, nah digunakan untuk ini. Ini proses kan, biasanya rumus disimpannya gini nih. Lalu ini jajaran genjang, read untuk membaca. Lalu ini ada percabangan,
flag true, ada yes, ada no. Harusnya ini ada panah lagi ke sini. Jadi panahnya itu harus ada 2. Lalu ini preparation. Lalu ini proses, lalu ini on page connector, lalu ini off page connector. Nah, ini teks biasanya di sini dengan kalau bawahnya N, di sini tulis start. Nah, ini proses P keliling, koma luas, koma radius, input radius. Atau nanti kita lebih mudahnya Ibu akan berikan contohnya lagi ya. Oke. Nah, ini contoh dari flowchart. Nah, yang pertama ada start. Nah, yang kedua ada preparation atau disebut juga dengan yang tadi itu namanya predefine proses. Yang ini ya. Lalu ini disebut dengan start itu apa sih? Terminal, sorry. Yang start ini disebut dengan terminal, ini preparation, ini input output, ini input output, ini proses, ini input output. Jadi dibacanya gini, mulai. V-nya sudah dideklarasikan bahwa P itu nilainya 3,14. Jadi kalau nilainya sudah pasti, maka digambarkan dengan segi 6 ini. Gitu. Nah, karena ini ada input, kan kita menghitung jari-jari nih. Jari-jari itu rumusnya, K itu, kita mau menghitung keliling. K itu sama dengan keliling. Keliling rumusnya 2 kali Pi. Pi-nya itu nilainya berapa? Nilainya 3,14. R, berarti kita membutuhkan nilai R. Maka di sini input R. Tuh, paham nggak? Lalu setelah diproses, dihitung jumlahnya berapa, maka di sini ada cetak K. Lalu selesai. Atau contoh lain. Ini. Mulai. Nyalakan kompor. Kompor itu sebuah proses, maka simbolnya persegi panjang. Taruh penggorengan di kompor, sebuah proses. Tuangkan sedikit minyak di penggorengan, sebuah proses. Masukkan bumbu di penggorengan, sebuah proses. Masukkan nasi secukupnya di penggorengan, sebuah proses. Tuangkan garam secukupnya, dicoba rasanya. Nah, dicoba itu kan sebuah proses. Apakah kurang garam? Di sini ada belah ketupat. Jika iya, nanti dia ke proses tambah garam. Input, sorry. Setelah diinput tambah garam, masukkan lagi, dicoba lagi rasanya. Apakah kurang garam? Tidak. Kalau tidak, maka prosesnya selesai. Tuangkan ke piring. Itu saja penjelasan dari flowchart-nya. Teman-teman nanti dibaca lagi. Nanti kita praktek lagi dan silahkan dikerjakan tugas-tugasnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.